Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayuhat tulab wat talibat fil madrasah aliyah misakhul huda banas. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Arju alaikum bisihah wal afiyah fi hadzal yaum. Anak-anakku semua, pada hari ini di pelajaran yang ketiga kita akan membahas tentang qawaid. Sebelum kita memulai pembahasan tentang al-qawaid, mari kita bersama berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pembagian kata berdasarkan bentuk dibagi menjadi 3, yaitu mufrad, musanna atau tasniyah, dan jamak. Dari ketiga bentuk tersebut nanti akan kita jelaskan secara seksama. Coba perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, ta'isu usratu Umaru fi Jombang, Jawa As-Sarkiyah. Contoh yang kedua, ta'allama darsan nahwi fil madrasatis sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Ana udzakiru darsaini wa a'malal wajibataini al-manzilataini fi ghurfatil mudzakarah. Tashrahu ustadat al-lughatil arabiyyah al-mufradat al-jadidah ala saburah. Dari contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, di situ memuat struktur bentuk, ada bentuk mufrad, musanna atau tasniyah, dan jamak. Bentuk yang pertama yaitu bentuk mufrad. Apa yang dimaksud dengan bentuk mufrad? Wahwa lafdzun yadullu ala maknan mufradin, yaitu lafal yang menunjukkan kepada arti tunggal atau satu. Contohnya kolamun, mistorotun, samsun. Bentuk yang kedua yaitu al-musanna atau tasniyah. Pengertian dari musanna atau tasniyah, wahwa lafdzun yadullu ala sunaini awis nataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin. Yang dimaksud dengan tasniyah yaitu lafal yang menunjukkan arti 2 dengan tambahan alif dan nun ketika i'rab rafa atau ya dan nun ketika i'rab nasab dan jar. Contohnya ketika yang i'rab rafa qolamani darsani madrasatani. Sedangkan contoh yang bentuk i'rab nasab dan jar qolamaini darsaini madrasataini. Bentuk yang ketiga yaitu bentuk jamak. Yang dimaksud dengan jamak yaitu
lafdun yadullu ala salasatin fa aksara bi ziyadatin au nuksonin au taghyiril kalimah au bi ziyadati wawin wa nunin au yain wa nunin fi akhirih. Jadi bentuk yang ketiga itu bentuk jamak. Bentuk jamak itu artinya lafal yang menunjukkan arti 3 ke atas. Bentuk jamak sendiri dibagi menjadi 3. Ada bentuk jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Bentuk yang pertama yaitu jamak taksir. Pengertiannya dari jamak taksir yaitu lafdun yadullu ala salasatin fa aksara bi ziyadatin au nuqsanin au taghyiril harakah. Yang dimaksud jamak taksir yaitu lafal yang menunjukkan arti 3 ke atas dengan tambahan atau pengurangan atau perubahan harokat. Contohnya aklamin, madaris, kutubin, fusul, usudun. Bentuk jamak yang kedua yaitu jamak mudzakkar salim. Pengertiannya yaitu lafdun yadullu ala salasatin fa aksara bi ziyadati wawin wa nunin au yain wa nunin fi akhirih. Pengertiannya yaitu lafal yang menunjukkan pada arti 3 ke atas dengan tambahan wawu dan nun ketika i'rab rafa atau ya dan nun di akhirnya ketika nasab dan jer. Contohnya yang rafa mu'minuna hadiruna. Sedangkan contoh yang i'rab nasab dan jer mu'minina hadirina. Bentuk terakhir dari bentuk jamak yaitu jamak muannas salim. Pengertiannya yaitu lafdun yadullu ala salasatin fa aksara bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Artinya lafal yang menunjukkan arti 3 ke atas dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Contohnya ustadzat, tholibat. Ada beberapa contoh bentuk dari mufrad, tasniyah, dan jamak. Contoh yang mufrad, kata tolibun. Ketika kita mau membuat kebentuk tasniyah ataupun jamak, cukup tadi ketika tasniyah ditambahi dengan alif dan nun ketika rafa di akhirnya, ya dan nun ketika nasab dan jer. To menjadi tolibun, tolibani, atau tolibaini. Bentuk jamak mudzakkar salimnya tolibuna, tolibina. Sedangkan bentuk jamak taksir tulabun. Contoh yang lain yaitu kata madrasatun. Bentuk tasniyahnya madrasatani atau madrasataini. Bentuk jamak taksir madarisu. Itu beberapa contoh berkaitan dengan bentuk mufrad, musanna, dan jamak. Adapun untuk latihannya nanti bisa diakses di Google Form LKPD 9. Untuk linknya nanti akan saya share di grup bahasa Arab. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dan akhirnya saya sampaikan ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.